Sanur TV, Smart TV. Kita punya pimpinan yang sungguh luar biasa, Pak Wali, Pak Wakil, dan Pak Sekda. Kami sudah mengambil langkah lebih dulu. Kami bersama Dinas Kesehatan, bersama PMI itu sudah mengadakan rapat. Ini termasuk adalah bencana. Tanggung jawab BPPD. Kami sendiri ada jajaran yang paling depan, garda paling depan adalah Public Service Center Ambulans. 70 personil BPBD yang siap siaga 24 jam, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Keamanan mereka sendiri dari sisi kesehatan seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Baik. Sanur TV. Smart netizen Sanur TV, media grup Sanur Post, dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak Ardi Ganggas, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi dan salam tangguh. Salam tangguh. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa Pak Ardi, karena bersama kawan-kawan di BPBD Kota Denpasar maupun kabupaten dan provinsi di Bali itu bekerja luar biasa tangguhnya. Apalagi ya sebelum COVID saja sudah luar biasa pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan kemanusiaan, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Saya ingin Anda bergabung bersama dengan Sanur TV, media grup Sanur Post saat ini untuk menyimak bincang smart saya bersama Pak Ardi Ganggas terkait khusus dengan bagaimana upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar dalam ikut terlibat aktif mempercepat penanganan COVID-19. Pak Ardi, kita tahu bahwa pandemi ini sudah berjalan hampir 3 bulan ya, bahkan lebih. Kalau kita mulai dari Wuhan pasti sudah sangat lama sebenarnya. Nah, kita baru mulai awal-awal tahun ini dan menginjak bulan ke-6 di tahun 2020 ini sudah mulai ada upaya pemerintah untuk menerapkan apa yang dikenal dengan istilah New Normal Life. Nah, sebelum New Normal Life ini berjalan, saya ingin mengorek cerita tentang bagaimana BPBD Kota Denpasar terlibat di lapangan dalam penanganan wabah maupun dampaknya terhadap masyarakat. Bisa diceritakan Pak Ardi? Baik Pak Sam dari Sanur TV. Jadi yang pertama kita bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih sehat-sehat dan dijauhkan dari mara bahaya. Perlu saya sampaikan bahwa BPBD Kota Denpasar di awal tahun 2020 sungguh luar biasa. Kita punya pimpinan yang sungguh luar biasa, Pak Wali, Pak Wakil, dan Pak Sekda. Mereka sudah memberikan arahan kepada kita khususnya di BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dan tepatnya di awal bulan Februari kami sudah mengambil langkah lebih dulu. Yang pertama adalah mempersiapkan para petugas-petugas di lapangan yang berada di garda depan untuk mempersiapkan diri. Tidak saja kita di BPBD, tetapi pada saat bulan Februari itu kami bersama Dinas Kesehatan, bersama PMI itu sudah mengadakan rapat dan melakukan pelatihan secara khusus untuk mempersiapkan teman-teman yang berada di garda paling depan itu untuk mengantisipasi adanya COVID-19. Ya, terkait dengan tugas BPBD dalam pandemi COVID ini, biar masyarakat juga paham sebenarnya tupoksinya itu lebih ke soal-soal seperti apa misalnya. Baik Pak Sam, jadi saya dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa secara umum ini termasuk adalah bencana. Kita ketahui bahwa ada 3 bencana, bencana alam, bencana sosial, bencana non alam, dan bencana sosial. Ini termasuk di dalamnya. Ya, walaupun ranah yang di depan adalah ranah kesehatan, tapi kalau merujuk kepada Undang-Undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana dan PP 21 ini termasuk bencana. Ya, jadi secara umum menjadi tanggung jawab BPBD. Ya, dan yang kedua, karena ini berkaitan dengan aspek kesehatan, kita dorong teman-teman dari Dinas Kesehatan dan seluruh jajarannya berada di garda depan. Dan kebetulan di kami sendiri ada jajaran yang paling depan, garda paling depan adalah Public Service Center Ambulans. Di sana kami punya 70 anggota yang tim pramedis, mereka berada di garda depan. Selama ini yang selalu siap siaga merespon. Mereka lah yang mengeksekusi di lapangan di wilayah Kota Denpasar. Pak Ardi, saya kepingin tahu ini menarik ini terkait dengan 70 personil BPBD yang siap siaga 24 jam memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID ini.
keamanan mereka sendiri dari sisi kesehatan seperti apa Pak Ardi? Bisa dijelaskan? Baik, jadi inilah salah satu yang paling kami soroti. Saya sampai detik ini saya selalu was-was dan mencengkam, tapi Astungkara, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam minggu-minggu ini kami sedang menyelesaikan rapid test kepada seluruh anggota ambulans, dan sampai detik ini kurang lebih sudah hampir 60% anggota kami yang kami rapid semuanya tuh negatif. Ya, sekarang ini jangan bicara positif ceritanya. Jadi negatif sampai detik ini menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan, protokoler yang sudah dijalankan oleh teman-teman di lapangan itu sudah memenuhi standar sehingga mereka dijauhkan. Padahal mereka adalah orang yang pertama mengeksekusi semua pasien ada di masyarakat di wilayah Kota Denpasar. Karena kita tahu sekarang ini kan orang muncul stigma dan orang ketakutan yang luar biasa, sakit apa saja tidak ada yang berani melakukan pertolongan pertama. Dan orang yang pertama melakukan tindakan upaya pertolongan kami. Oleh sebab itu di bulan Februari itu pada saat instansi yang lain belum siap, kami sudah mengadakan pelatihan, bahkan sudah menyiapkan protokoler caranya. Sehingga pada waktu mungkin ingat di kala bulan Februari, di bulan Maret pernah terjadi ada orang pasien yang jatuh tersungkur di Jalan Imam Bonjol. Itu kami sudah harus di lapangan. Nah, cuman diprotes oleh netizen karena pada saat datang mereka mempergunakan jas yang tidak jas standar. Tetapi seharusnya itu adalah seminimal sudah memenuhi unsur-unsur. Tapi daripada tidak sama sekali. Inilah kira-kira kondisi saat kami ini. 60% anggota kami sudah mengadakan rapid test dan menunjukkan hasil negatif. Ini cukup menggembirakan. Kenapa cukup menggembirakan? Menunjukkan bahwa pola protokoler yang kami jalankan itu sudah memenuhi standar yang digariskan. Ya, ini penting masyarakat ya, terutama di Kota Denpasar tahu bahwa standar keamanan sudah diterapkan semaksimal mungkin oleh BPBD untuk melindungi petugasnya di lapangan. Tetapi ada satu hal yang juga ingin saya tanyakan, karena ini juga pasti menjadi kegelisahan masyarakat. Soal fasilitas ambulan misalnya, ini kan soal perasaan ya Pak Ardi, walaupun mungkin sudah dilakukan pengamanan, sterilisasi dan macam-macam, tetapi masyarakat ini juga kan was-was. Ada ambulan BPBD lewat, wah ini apa sih ini? Karena pernah mengevakuasi korban COVID ya. Misalnya. Nah, soal begini-begini sebaiknya apa yang perlu masyarakat tahu biar yakin bahwa sebenarnya aman-aman saja. Baik Pak Sam, jadi perlu dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa protokol yang kami jalankan tidak saja manusia personilnya, tetapi sarana-prasarana yang menunjang aktivitas kita itu semua kita pakai standar protokol COVID-19. Jadi steril. Jadi sebelum dan setelah melakukan kegiatan, hukumnya wajib kami sterilisasi. Tidak, masyarakat juga mungkin perlu tahu, tidak perlu khawatir misalnya kalau tiba-tiba ada petugas BPBD mengenakan kostum semacam astronot itu. Iya, asmart ya. Dalam kesempatan yang baik ini juga perlu saya sampaikan bahwa ini kan adalah protokol kerjaan yang wajib kita laksanakan. Walaupun pada waktu kami ditelepon ada beberapa tahapan yang harus kami lakukan. Melalui pusat pengendalian operasional BPBD Kota Denpasar, mereka melakukan verifikasi. Halo, siapa namanya, sakit apa? Ya, secara umum kita sudah tahu. Walaupun sekalipun juga dia sakit akibat kecelakaan, pola-pola ini tetap kita laksanakan. Dan yang kedua, bagi anggota kami yang melaksanakan respon cepat ini di lapangan, tetap wajib mempergunakan standar APD yang dipersyaratkan. Karena bisa saja semua terjadi. Orang yang datang mendekat atau yang bersangkutan sudah terjangkit COVID-19. Seringkali masyarakat memprotes, kenapa kok respon time semakin lambat? Iya, karena wajib hukumnya kita mempergunakan APD. Karena tidak saja yang bersangkutan, tetapi orang yang sekelilingan saja bisa menimbulkan. Oleh sebab itu protokol itu hukumnya wajib. Dan alhasil terbukti dalam minggu ini kita membuktikan anggota kami yang setiap hari bergelut melakukan eksekusi. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman dari para medis yang berada di rumah sakit, mereka juga berada di garda depan, tapi pada tahapan berikutan, tetapi yang mengeksekusi di lapangan, semua yang ada di Kota Denpasar adalah teman-teman para medis di BPBD Kota Denpasar. Ya, begitulah informasi menarik yang disampaikan oleh Pak Ardi Ganggas, Sekretaris BPBD Kota Denpasar. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan itu bisa menambah pengetahuan kita
terutama terkait dengan hal-hal riskan yang barangkali masih menjadi pertanyaan dan kegelisahan masyarakat Kota Denpasar. Kita ketemu di kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda juga. Smart Netizen, Sanur TV. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya, salam tangguh. Salam tangguh. Ya.